Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddus. Assalamu wa asyhadu anna sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni sholat Jum'ah berjamaah. Semua itu atas karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam sama-sama kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah di dalam menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya, yakni ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil fahsya'i wal munkar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berfirman sebagaimana yang sudah saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia yang beriman, khususnya telah diwajibkan atas kalian untuk menunaikan ibadah syam. Mudah-mudahan kalian semua yang menjalankan ibadah syam ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan menuju kepada insan-insan yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini adalah merupakan satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya, wabil khusus kepada kita kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Karena apa? Allah masih memberikan nikmat, yakni ditundanya ajal, dan kita disampaikan kepada bulan yang mulia, bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan bulan Ramadan ini membawa berbagai macam keberkahan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam satu hadis, qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihil abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syaitanu fihi lailatan khairun min alfi syahr. Telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, maka Allah mewajibkan kita semuanya untuk berpuasa di bulan Ramadan ini, di mana saat itu pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, sedangkan pintu neraka ditutup. Begitupun para syaitan diikat di bulan tersebut, dan bulan tersebut mengandung satu malam yang nilainya setara dengan 1000 bulan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh amat sangat nikmat karunia Allah yang diberikan kepada kita, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah tersebut. Tetapi apa sih makna yang terkandung di bulan Ramadan sampai kita dipanjangkan umurnya, diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan yang mulia ini? Kita tahu yang namanya bulan Ramadan, di dalamnya kita wajib untuk berpuasa, wabil khusus tujuannya bukan lain adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yakni
ketaatan kita untuk memenuhi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Puasa misalnya, sebagaimana yang kita lakukan hari ini, dengan kewajiban untuk meninggalkan semua larangan-larangan Allah, meskipun kita dalam kondisi sendiri, tidak ada orang yang menyaksikan, tetapi kita senantiasa mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Sekaligus kita meninggalkan sekiranya tindakan itu akan merugikan kita semua. Itulah satu bagian dari yang disebut dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam memenuhi kewajiban takwa kita kepada Allah, tidak lain kecuali kita diuji dengan kesabaran. Kesabaran untuk tidak melakukan hal-hal yang justru akan merugikan kita semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kesabaran inilah yang akan menghantarkan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala esok, ketika Allah panggil untuk menghadap dengan berbekal takwa, salah satunya melaksanakan ibadah puasa di siang hari. Pun begitu, ketika malam hari yang biasanya kita tidak melakukan qiyamul lail, selama bulan Ramadan kita berusaha sekuat tenaga meski dalam kondisi lelah. Qiyamul lail tetap kita jalankan. Tujuannya untuk apa? Supaya kita terbiasa di hari-hari setelah Ramadan berlalu. Kesabaran inilah yang Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Sebab apa? Allah sendiri yang akan membalas apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Maka wajar kalau Nabi menyabdakan, as-saumu li wa ana ajazi bih. Puasa itu pahalanya tidak sebagaimana kita sholat. Sudah tahu kita sholat dibalas dengan satu kebaikan sampai sekian kebaikan, tetapi kata Nabi, as-saumu li wa ana ajazi bih. Allah sendiri yang akan memberikan balasannya. Berapa balasannya? Suka-suka Allah. Bisa jadi balasan itu satu sampai tak terhingga. Hanya Allah yang berkehendak untuk membalas kebaikan yang kita lakukan, dengan catatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar sebelum kita puasa di esok hari, tiap hari kita disunahkan untuk berniat, memperbaharui niat. Supaya apa? Itulah semua ibadah tergantung bagaimana niat kita. Innamal a'malu binniyah. Maka di salah satu niat puasa, kalimat yang paling indah adalah lillahi ta'ala. Semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin shaimin was shaimat, di dalam menahan kesabaran melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang telah dikutip di banyak ayat dan di banyak hadis, ternyata kesabaran itu ujian buat orang-orang yang beriman. Apa yang dimaksud kesabaran? Merupakan satu ujian. Yang pertama, kesabaran mentaati perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya menahan hawa nafsu kita untuk tidak kita perturutkan sebagaimana hari-hari sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Hawa nafsu itu menurut para ulama, wabil khusus Imamul Ghazali, nafsu itu terbagi menjadi dua.
nafsu yang bisa dikendalikan oleh pikiran kita, yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Artinya apa? Hawa nafsu dikendalikan oleh pikiran, yang pikiran itu berasal dari ilmu, yang ilmu itu bersumberkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Karim, wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kalau siapa yang berpuasa dan mampu untuk mengendalikan hawa nafsu, Allah panggil dengan kalimat yang indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ketenangan inilah yang ada dalam diri kita ketika kita sedang melaksanakan puasa. Orang puasa jiwanya tenang, ketenangan itu dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang indah. Selanjutnya Allah panggil, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masuklah kalian ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita, kesabaran kita, sebagaimana yang Allah sebutkan tadi, kita termasuk di dalamnya yang memiliki jiwa-jiwa yang tenang, sehingga dipanggil dengan kalimat yang amat sangat indah, khususnya bagi orang-orang yang berpuasa dan mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya. Semoga puasa kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu yang kedua, nafsu yang tidak bisa dikendalikan oleh pikiran kita. Karena apa? Karena bisikan iblis, syaitan. Maka wajarlah setiap kali kita memulai satu pekerjaan, hendaklah kita memulai dengan kalimat yang indah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung dari godaan syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Nafsu yang tidak terkontrol menyebabkan kita menjadi orang yang gelisah. Sebab apa? Sebab memperturutkan hawa nafsu tidak akan menemukan ketenangan kecuali kegelisahan. Satu hal yang kita turutkan, kita bisa laksanakan, muncul lagi persoalan lain, muncul lagi persoalan lain, tidak akan pernah ada habisnya. Itulah yang disebut dengan nafsul lawwamah. Nafsu yang tidak terkendali membuat hati kita gelisah dan juga menggelisahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terlindung dari orang-orang yang menggelisahkan kita dan kita pun hatinya menjadi gelisah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalimatnya sepilih, kalimatnya sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Maka ayo kita lanjutkan puasa kita. Jangan sampai ada halangan yang membuat puasa kita tidak sempurna selama 1 bulan Ramadan ini. Dengan izin Allah, dengan niat yang lurus, dengan hati yang khusyuk, sama-sama kita lanjutkan puasa Ramadan kita, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan layaknya bayi yang baru lahir, tidak punya dosa, tidak punya noda. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang lulus di dalam melaksanakan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang bahagia fid dunya hasanah. Bukankah kita senantiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan itu semua akan terwujud manakala kita mampu, salah satunya dengan melaksanakan puasa untuk menahan hawa nafsu. Barakallahu li wa lakum wa li Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ala isanihi wa syukru lahu ala nufiqihi wa amtinabih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a bihi fi nafsihi wa thanna bi malaikati bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahumma an arba'atil khulafa ar-rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'ina wat tabi'at tabi'in wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jabilna bil afiyah. Allahumma nas'alukal afa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anin nas. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tamjidana wa tadarru'ana wa tahashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.